Selanjutnya kita uh, beranjak mendengarkan ke pembicara yang kedua. Beliau adalah mahasiswa program doktoral atau S3. Beliau menyelesaikan program sarjana di UAD, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, dengan program jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Kemudian mengambil program master di Maroko di bidang ilmu pendidikan pengajaran bahasa Arab, Universitas Muhammad V. Kemudian sekarang di doktoral, dan selama pendidikannya sudah mendapatkan 13 beasiswa dari instansi dalam negeri maupun luar negeri. Masya Allah, kita berikan waktu dan sempat kepada Ustadz Ahmad Lukman Hakim. Persilahkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah wa bayyakum, as'adallah masa'akum. Hello everyone, selamat sore waktu Saudi Arabia. Saya Ahmad Lukman Hakim, insya Allah akan sharing atau berbagi ke teman-teman beberapa kiat-kiat dan juga insight yang bisa menjadikan sedikit menginspirasi teman-teman, khususnya untuk melanjutkan studi di King Abdul Aziz University. Tetapi sebelumnya pasti saya berterima kasih kepada PPMI Jeddah selaku penyelenggara webinar sore ini, dan kita sama-sama mendoakan seluruh anggota dan pengurus PPMI Jeddah agar dimudahkan studinya dan juga seluruh impian dan juga cita-citanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, di sini saya hanya punya 30 menit untuk sharing, dan materi sharing saya sudah ditentukan oleh penyelenggara sesuai dengan TOR. Jadi saya tidak akan keluar dari apa yang telah diberikan oleh panitia. Sebentar. Iya, saya tahu di Indonesia sekarang sudah malam hari, tapi melihat partisipan yang ada itu menunjukkan bahwasannya banyak sekali yang antusias ingin melanjutkan studi ke Arab Saudi dengan berbagai motivasi dan latar belakang, ya. Tanpa melihat latar belakang dan motivasi dan apa yang ada di belakang itu, kita marilah kita sama-sama brainstorming dan juga kira-kira apa saja sih yang harus kita siapkan untuk apply S3 atau S2 di King Abdul Aziz University. Oke, sebelumnya suara saya jelas dan gambar terlihat dengan jelas? Ya, Ustaz. Oke, jelas. Oke, ala barakatillah. Ya, saya Ahmad Lukman Hakim. Tadi sudah disampaikan saya dari S1 UAD, S2 Maroko, S3 di Saudi Arabia, lalu exchange di University Malaya dan Swiss Canal University, juga Ca' Foscari University di Italia, dan ini beberapa grant dan scholarship yang telah saya dapatkan sebelum beasiswa dari Saudi Arabia. Jadi itu. Lalu juga di kampus dari S1 saya bergelut dalam bidang bahasa Arab, baik aktif secara mengikuti kompetisi debat bahasa Arab tingkat nasional dan internasional di IIUM, sampai terus juga exchange di University Malaya, di Swiss Canal University di Mesir, lalu ini ketika di Maroko, ini ketika di Kolam Walau Center, ini ketika conference di Italia, dan di beberapa studi trip dan juga conference di Eropa seperti di Vatikan, Belgia, Belanda, Portugal, dan lain-lain. Oke, itu hanya sedikit pengenalan sebelum kita masuk kepada intinya. Ya, sekarang saya mahasiswa doktoral S3 di King Abdul Aziz University di Jeddah. Ya, Jeddah hanya berjarak 50 menit ya ke Masjidil Haram. Jadi itu salah satu privilege yang saya sebutkan sebelum intinya. Jadi itu bisa jadikan motivasi juga. Salah satu motivasi mungkin yang ingin beribadah sambil belajar ya. Meskipun belajar sendiri itu beribadah. Mau belajar di semua negara, Indonesia pun itu ibadah. Tapi kalau mau sekalian umroh atau dapat kesempatan haji, insya Allah gitu, itu bisa apply ke Saudi. Oke, studying abroad atau kuliah di luar negeri.
ya. Pasti di sini banyak yang ingin kuliah di luar negeri, ya, dengan berbagai macam sebab atau latar belakang. Tapi ingat, ada disadvantage sama advantage-nya. Ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Tapi sebelum kita masuk, saya ingin memberitahu bahwasannya saya tidak akan memberikan contoh motivation letter, saya tidak akan memberi contoh CV saya gimana supaya di-approve dan lain-lain. Itu semuanya, setiap orang punya ciri khas masing-masing dan punya kelebihan masing-masing. La tu'tini samakah walakin 'allimni kaifa astad. Ini apa? Jangan beri saya itu ikan, tapi ajarilah saya itu bagaimana cara memancing, ya, supaya kalau udah tahu caranya memancing maka akan dapat ikan banyak. Kalau cuma beri contoh ini nanti malah nanti malah tidak fokus, tidak bisa memberikan atau show off apa kelebihannya setiap individu, seperti itu. Pasti di sini ada kelebihannya: see the world, education, take in a new culture, on your language skill, career opportunities, ya. Pasti untuk melihat dunia, terus juga pendidikannya, merasakan pendidikan yang sekelas internasional, bagaimana dengan culture yang berbeda, seperti di Saudi misalnya pakai thawb, ya, jubah, pakai shimak, pakai igal, terus juga bagaimana misalnya di Eropa ada 4 musim, terus ada culture yang berbeda, makanan lah atau apa, terus juga language skill tadi sudah disampaikan. Di sini ada juga language barrier, kalau seandainya bahasa Inggrisnya kurang bagus, nanti bagaimana komunikasinya. Terus juga bahasa Arab juga jadi penting juga untuk komunikasi di luar kelas atau di luar universitas, jadi mau tidak mau juga sedikit belajar juga bahasa Arab, walaupun di jurusan umum yang full English, ya. Terus juga career opportunities, kita berkompetisi bukan hanya dengan teman-teman yang kuliah di luar negeri, tapi juga yang di dalam negeri. Dan yang kuliah di dalam negeri itu juga kualitasnya juga tidak dapat kita ragukan. Jadi kualitasnya itu juga tidak menjamin kuliah di luar negeri itu punya kualitas yang lebih baik daripada yang kuliah di dalam negeri, tidak, ya. Jadi career opportunities ini networknya, jaringannya sesama alumni Saudi atau sesama alumni US dan lain-lain. Disadvantages-nya apa aja? Difficulty in communication, karena di Saudi belajarnya pakai fusha, ternyata keluar ke pasar shlaunak bukan kaifahaluk, ya. Terus misalnya juga di Mesir, ana uridu an ashtari thalathata aqlam. Ana انت بتقول ايه؟ انا مش فاهم. ana aus alam taltah. Mereka baru paham ketika kita ngomong amiyah, gitu. Jadi sama kayak yang kuliah di UK atau di beberapa English speaking countries, mungkin ada slang English, gitu. Ini juga communication barrier, langsung loneliness, homesickness, kita merasa sendiri, apalagi yang belum terbiasa mondok atau belum pernah mondok tiba-tiba langsung pergi ke luar negeri dan lain-lain. Langsung di beberapa negara itu masih ada rasisme sama harassment, tapi kalau di Saudi insya Allah nggak ada, ya, karena udah jadi melting pot, orang-orang dari seluruh dunia pasti pergi ke Saudi untuk pergi haji dan lain-lain. Juga ada too much expectation. Ekspektasinya saya pergi ke Saudi ini, saya nanti bisa jadi buka travel umroh, saya nanti bisa jadi bos travel, saya nanti bisa haji tiap tahun. Too much expectation. No, this is disadvantage. Ya, very expensive. Ya, memang karena harganya berbeda, mata uangnya berbeda, jadi perlu diperhatikan juga, jangan sampai boros, apalagi nombok dari beasiswa. Nah, ini statistik yang dilakukan di UK. Kenapa anak-anak muda di UK itu pengen study abroad atau kuliah di luar negeri? Kebanyakan itu jawabannya I want to experience living in that culture. Jadi bukan karena mukafaahnya atau allowance-nya besar, allowance-nya 30 juta, no. Mereka lebih ingin living in that culture, merasakan culture yang baru, budaya yang baru. I want to travel there. Karena pengen aja berangkat ke sana, kuliah di sana. I can speak that country language, karena dia bisa ngomong bahasa di negara itu. Kayak saya sastra Arab, ya udah S2-nya di Maroko, negara Arab, S3-nya di negara Arab, karena bisa langsung praktis. Saya punya laboratorium di dalam kelas dan di luar kelas untuk praktis dan melihat fenomena kebahasaan dan lain-lain. Dan paling rendah itu adalah I receive a scholarship.
Jadi saya menerima scholarship itu adalah alasan paling minim dari anak-anak muda UK untuk ini, karena mereka bisa bekerja dan lain-lain. Tapi kalau di Saudi pasti semuanya udah provided, udah disediakan oleh pemerintah Saudi dan lain-lain. Oke, kalau kita lihat statistik di sini, yang paling banyak study abroad itu bukan Indonesia, bukan negara lain, Malaysia. Kita lihat di sini Cina. Ini data 2012. Mungkin ada update di sini, tapi tetap Cina yang banyak study abroad atau kuliah di luar negeri, India, Korea dan lain-lain. Kalau di King Abdul Aziz University sendiri itu paling banyak Pakistan, dari Pakistan, lalu dari Bangladesh, lalu dari negara-negara lainnya. Indonesia sejauh ini masih 50-an atau 60-an. Terus oke, saya sedikit ini beberapa yang akan saya sampaikan tentang kuliah di Timur Tengah. Ya, tadi sudah dimukadimahin oleh Mas Fajar bagaimana kuliah di Saudi secara umum, tapi bahwasanya kuliah di Timur Tengah itu tidak hanya di Saudi saja, ada di UIA, misalnya universitas di sana ada Khalifah University. Ya, mereka beri allowance bagi S2 dan S3, uang bulanannya itu sekitar 12.000 dinar. Ya, itu sekitar 50 juta per bulan untuk uang sakunya. Terus di Qatar, Hamad bin Khalifah S1 S2 itu 5.000 Qatari Riyal, setara dengan 20 juta per bulan. Lalu S3 7.500 Qatari Riyal, setara dengan 30 juta. Itu semua negara-negara Teluk itu berlomba-lomba memberikan beasiswa sebesar-besarnya bagi orang-orang yang berkompetensi dan berpotensi. Ya, jadi kalau yang tadi I receive a scholarship, jadi alasannya yang paling bawah, melihat, dia bakalan lanjut ke UIA karena allowance-nya tinggi sekali. Kalau ke KAU ya pas-pasan aja gitu. Tapi ya ada Haramain Asy-Syarifain, ada Mekah dan Madinah, bukan di UAE tapi di Saudi Arabia, seperti itu. Oke ya, jadi itu bagaimana beberapa opsi. Mengapa kuliah di Timur Tengah, khususnya di Saudi Arabia, perguruan tingginya unggul berkelas dunia, ada masuk ke dalam QS World Ranking, tadi udah disampaikan, langsung suasana keilmuannya kondusif, ada pusat penelitian, ada Center for Artificial Intelligence. Kemarin kain ihram yang terbaru dibuat oleh Ummul Qura University, itu kain ihram yang berteknologi nano, sehingga ketika dipakai itu bakterinya hilang. Dan ini baru diprakarsai oleh Ummul Qura University. Begitu juga di King Abdul Aziz University, mereka punya pusat studi Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan dan pusat studi lainnya. Lalu akademik multinasional, tapi tetap ada Saudisasi. Kalau tidak salah nanti international lecture-nya hanya maksimal 30% atau bahkan 10% saja jatahnya. Yang lainnya harus Saudi. Jadi sejauh ini masih multinasional, tapi mungkin nanti lama-kelamaan juga enggak semua, pasti akan diverse, akan mostly didominasi oleh Saudi, didominasi. Khususnya di Faculty of Arts and Humanities, hampir 98% semuanya dosen Saudi. Lalu fasilitas istimewa. Jadi ketika sudah diterima, kita dapat beasiswa. Meskipun beasiswanya nggak mengcover semuanya, ada beberapa item yang tidak di-cover. Ya, terus kalau kita lihat tadi QS mungkin yang tadi didominasi oleh negara-negara Teluk. Ya, seperti di sini ini tahun 2021 KAU saat dari 186 ke 143, sekarang ke 104. Jadi naiknya itu sampai 40 universitas, 40 tingkat ya ke tahun 2022. KAU sejauh ini masih leading in the Middle East. Ini tahun 2002 masih peringkat 1 lagi ke Arab regional Arab ya, dari Turki, dari negara-negara Teluk sampai Afrika Utara sampai Maroko. Di sini ada dari Saudi, UIA tadi, Khalifah University yang saya sebutkan, Qatar University, Saudi Arabia, King Saud, Oman, Mesir dan lain-lain. Oke, saya percepat langsung. Mahasiswa Indonesia di Saudi ini sejauh ini jumlahnya ada 1.418 dan mahasiswanya 1.372, mahasiswi hanya 46. Jadi banyak sekali peluang dan besar sekali peluang ketika mahasiswi itu apply, apalagi sekarang sudah diubah peraturan mahram. Jadi kampus yang wanita satu-satunya saja di Prince Nora itu sudah tidak mewajibkan lagi mahram, apalagi kampus seperti King Abdul Aziz dan lain-lain, karena sudah ada yang bertanya di King Abdul Aziz University melalui Deanship Student Affair, Deanship of Graduate Affair, itu wajib pakai mahram apa enggak female applicant? Katanya tidak, seperti itu.
Ya, jadi yang aplikan yang female bisa silakan apply. Nanti saya kasih tahu apa aja jurusan yang tersedia untuk female applicant sama male applicant. Ya, ini tadi sudah disebutkan pelayanan kesehatan dan lain-lain. Ya, bisa ikut kajian ulama dan lain-lain. Saya akan percepat langsung ke. Ya, kalau kita lihat memang kalau kita lihat anggaran pendidikan di Saudi Arabia termasuk juga anggaran terbesar di semua aspek. Jadi anggaran terbesar tahun 2022 adalah pertama anggaran kesehatan, yang kedua anggaran ar-riyadhah atau wat tarfih, anggaran pariwisata dan juga olahraga dan lain-lain. Yang ketiga itu anggaran ta'lim atau pendidikan. Jadi ada 3 aspek itu yang diprioritaskan untuk 2022 oleh pemerintah Arab Saudi. Makanya kita tidak heran melihat fasilitas seperti ini di Princess Noura University, kampus yang memiliki tram sendiri di dalam kampus. Jadi mereka pergi dari satu gedung ke gedung lainnya, itu mahasiswi-mahasiswi melalui tram, ya. Oke, saya percepat. Ya, ini tramnya, jadi dari asrama ke satu gedung ke gedung lainnya. Ini kelasnya di PNU. Ini standar kamar di mahasiswi di Princess Noura University. Bisa bayangin ya, jadi ya meskipun sangat berbeda dengan King Abdul Aziz University, tapi paling tidak ini bisa dijadikan lihat. Dan ini bagaimana kita lihat surat kabar itu bagaimana ambisi Saudi Arabia dan juga upaya yang dilakukan Kementerian Pendidikan Arab Saudi untuk gimana caranya dalam 2030 ada 6 kampus Saudi Arabia yang masuk top 100 dunia. Jadi KU ini masih 104. Nanti gimana caranya 2030 harus top 100 bahkan top 50 dunia. Jadi dengan caranya misalnya semuanya dijadikan semua publikasi jurnal harus berbahasa Inggris, harus bagaimana lah, pasti terasa atau international studentnya harus semakin banyak. Jadi peluang teman-teman untuk apply untuk kuliah di Saudi semakin besar, karena ini mereka salah satu indikator ranking dunia adalah international student. Jadi teman-teman bisa apply. Lalu ini adalah King Abdul Aziz University. Transforms it. Saya percepat. That knowledge is only the. Ini suasana di malam hari. The campus of K University in Beginning with the foundation of the university in 1967, the campus of KAU has expanded through phases and continues with the current 2015 master plan. Kita lihat di sini perluasan selalu terjadi. KAU Centers of Learning are 19 main faculty. Perluasan sampai sekarang saja pembangunan kita lihat selalu ada, karena tadi luasnya sampai 800 hektar ya, itu sangat luas sekali dan selalu dibangun gedung-gedung baru sampai sekarang. Oke, sekarang langsung ke bagaimana apply-nya. Ya, ini tadi situs untuk apply pasca sarjana Gapol ya. Kita masuk ke sini, kita daftar dengan buat akunnya terlebih dahulu. Lalu kita isi datanya, Indonesian-nya, paspornya, kita isi semuanya secara lengkap ya. Expiration date-nya. Oke, kalau namanya misalnya Ahmad Lukman Hakim. Nah, ngisinya berarti Ahmad Lukman Hakim. Jadi nama terakhir itu double, jadi Hakim. Jadi misalnya Ikhlasul Amal. Namanya cuma Ikhlasul Amal, ayahnya Syafruddin, Ikhlasul Amal Syafruddin. Nah, seperti itu. Misalnya Sigit Abi Putranto, berarti Sigit Abi Putranto. Seperti itu cara mengisi 4 form seperti ini.
Oke, semuanya ini diisi mostly marital status atau last degree apa bachelor atau apa. Lalu diisi education-nya apa dia dari Indonesia, dari UI misalnya, fakultasnya college itu fakultas, majornya itu apa Arabic Studies. Oh, Arabic Studies itu ada konsentrasinya linguistik, literatur sama politik misalnya. Maka ditulis specialization-nya literature, terus juga kapan graduation-nya, wisudanya atau lulusnya. Lalu GPA-nya, GPA ini IPK dari 1 sampai 4 ya, berarti 3,90 misalnya. Seperti itu. Lalu misalnya yang dari negara selain Indonesia, misalnya dari Maroko. Nah, Maroko nih dia nggak IPK 1 sampai 4 tapi 1 sampai 20. Nah, maka ditulis di sini out of 20 ya. Kayak gitu. Itu kita isi, lalu setelah itu kita lihat di sini English proficiency-nya cuman ada ini aja. Jadi semua jurusan kecuali Islamic and Arabic Studies itu wajib English proficiency certificate, dan hanya TOEFL IBT ya, bukan PBT, bukan paper based test, bukan ITP juga, harus IBT. IBT itu nilainya hanya 1 sampai 100 ya, dan IELTS nilainya hanya 1 sampai 10 maksimal, mungkin ada 8, mungkin 7 aja udah native kayak fluent banget ya IELTS. Lalu selanjutnya hold a university degree from an English speaking country. Kalau dia misalnya S2-nya dari UK, ya udah nggak usah pakai IELTS, nggak usah pakai TOEFL. Dia S2-nya dari English speaking countries kayak Australia, nggak usah berarti pakai TOEFL atau IELTS seperti itu. Jadi nggak usah jadi nanya-nanya lagi TOEFL PBT boleh apa, TOEFL ITP boleh atau tidak boleh dan tidak bisa, cuman IBT sama IELTS ya, seperti itu. Kalau kita klik I don't have an English language test, itu cuman muncul 2 jurusan, yaitu Islamic Studies and Arabic Studies ya. Jadi pastikan Anda harus punya English language certificate seperti itu. Semakin besar semakin bagus. Ini misalnya IELTS, maka ditulisnya 7, misalnya skornya 7, exam date semuanya diisi ya. Nah, sekarang kita apa saja program studi yang tersedia, karena setiap tahun ada perubahan. Ini yang paling update resmi dari portalnya, dan saya langsung mendaftar di aplikan itu melalui portal. Untuk male aplikan 62 program studi yang dibuka untuk program master, tapi untuk female aplikan atau pendaftar dari wanita itu hanya 30-an. Ya, jadi berbeda. Jadi jangan apa yang ada di male pasti ada di female, tidak ya. Male aplikan Anda bisa lihat di sini ada arsitektur, urban regional planning, art and humanities, ada banyak sekali, ada Arabic language, English, geography, history, Islamic studies, information science, psikologi male, sosiologi. Jadi banyak sekali ya. Jadi enggak hanya satu jurusan, ada 60-an tadi untuk S2. S3 lebih sedikit lagi. Communication, information technology, computer science, information technology, ini yang dibuka tahun ini banyak sekali ya. Geofisik, hidrologi, mineral, accounting ya, business administration, MBA pun ada buat international student. Padahal MBA itu biaya mahal sekali ya. Public administration, economic, educational. Nah, yang pendidikan daftarnya di mana? Enggak ada di sini, cuman ada fakultas pendidikan tapi S2, S3, dan ini sangat jarang sekali dan sangat dibutuhkan sekali. Ada educational technology, educational administration, foundation education, educational psychology, dan special education. Ada pendidikan untuk zawil ihtiyajatil khusus atau anak berkebutuhan khusus, program S2. Wah, ini really incredible. Jadi teman-teman yang jurusan pendidikan di Indonesia itu bisa apply lanjut ke sini. Ini baru 29 program, masih ada lagi 40 sampai 60. Bahkan yang S1-nya teaching English second language bisa lanjut S2 TESOL lagi di sini. Nah, bahkan ada S2 Islamic Economy and Finance sekarang tahun ini dibuka untuk mau daftar di situ. Ada chemical engineering, nuclear engineering, mining engineering, industrial engineering, dan lain-lain. Law, ada private law, public law untuk master, marine biologi, marine chemistry, dan lain-lain ada. Nah, sampai statistik, fisika, matematika, chemistry, biochemistry, biologi, dan lain-lain. Ini 62 program master untuk male aplikan. Apakah female aplikan sama? No. Female aplikan hanya 20. Bayangin, 20 female jurusan yang tersedia untuk female aplikan dan 62 untuk male aplikan yang tadi kita lihat. Apa saja? Nah, ini kalau ada ya akhwat-akhwat yang mau tahu master, mau lanjut master, cuman ada di sini aja 20, Arabic language, English, geography, history, Islamic law and study, information science, psikologi, sosiologi, information system, computer science, information technology, dan ada TESOL juga, teaching English, astronomi. Bayangin, astronomi seperti tadi tidak ada di female, di male tidak ada.
Di male tadi, ada juga di male ada, ini di female ada juga astronomi ya, biologi, biochemistry, chemistry, matematika, fisik, statistik. Hanya 20 program studi. Ya, lalu PhD, yang male berbeda juga dengan yang female. PhD ada 41 program studi yang dibuka. Ya, ada urban planning, Arabic language, history, Islamic studies, information science, sosiologi, computer information science, computer science, geofisika, hidrologi, marine aeronautical engineering. Ini semuanya mechanical engineering, semuanya ini tidak ada di website. Adanya di dalam portal pendaftaran. Di website-nya tidak ada. Di website graduate studies tidak ada. Bahkan update-nya 2014, 2015. Ini ada di dalam portal pendaftaran. Marine biologi, marine science, marine fisik, dan lain-lain. Meteorologi, biologi, biochemis, astronomical science, PhD juga ada astronomi. Ya, statistik dan lain-lain. Nah, tadi female applicant yang master hanya 12 program studi, yang PhD hanya 13 program studi. Arabic language, Islamic law, information science, sosiologi, computer information, computer science, astronomical science, biologi, biochemis, chemistry, matematik, fisika, statistik saja. Oke, saya kira sangat jelas sekali untuk jurusan yang tersedia. Saya tidak ingin menjawab pertanyaan yang apakah jurusan ini ada gitu. Saya sudah tampilkan semuanya. Lalu 9 sampai 13 dokumen yang diunggah itu apa aja? Ya, paspor. Jadi itu kunci. Kalau nggak punya paspor, jangan harap dapat beasiswa internasional. Jadi, yang belum punya paspor, wajib punya paspor. Ijazah. Kalau KAU masih wajib ijazah, tidak menerima surat keterangan lulus. Kalau King Saud University sudah menerima surat keterangan lulus. Kalau KAU masih wajib ijazah. Ya, transkrip juga harus asli, scanan asli, tidak boleh pakai surat keterangan lulus. English Language Exam Certificate tadi ya, recommendation minimal 2. Ya, tidak boleh 1, karena ini wajib. Itu recommendation-nya jangan, misalnya kuliahnya di UGM, jurusan teknik. Tahu-taunya minta rekomendasi Profesor Sastra Arab di UI misalnya. Kampusnya beda, jurusannya beda. Nggak ada alaqah, nggak ada relasinya. Ya udah, berarti ini mengada-ngada. Rekomendasi yang baik itu adalah dari supervisor atau dari dosen yang pernah mengajarkan kita dan memberi testimoni dia, bagaimana dia menyaksikan kita itu berusaha dan juga belajar. Ya, wallah ala ma aquluhu syahid, misalnya seperti itu. Saya benar-benar bersaksi kepada Allah bahwasannya apa yang saya katakan itu benar. Jadi ini salah satu frasa di dalam rekomendasi yang sangat meyakinkan, tapi saya tidak ingin mengulanginya frasa itu. English Language Exam Certificate, recommendation, CV-nya misalnya pernah menang lomba, dia jurusannya debat bahasa Arab, dia jurusannya sastra Arab, daftarnya sastra Arab, tapi menang lomba menggambar, ya nggak usah ditulis di CV. Jadi CV itu harus berkaitan tentang latar belakang pendidikan kita, yang mendukung aplikasi pendidikan kita, yang ada relasinya dengan aplikasi kita, dengan apa yang akan kita tempuh. Kalau seandainya misalnya jurusan matematika, menang olimpiade matematika, ya harus ditulis di CV seperti itu. Ya, tapi yang tidak ada sangkut pautnya, tidak usah ditulis di CV seperti itu. Ya, dari SD ditulis pendidikannya, nggak usah. SD itu nggak penting di dalam CV itu. Tidak usah ditulis TK, SD, SMP, SMA. Ya, yang paling S1. Kalau lanjut S3, S1, S2 aja cukup ditulis. Ya, di CV. Hal-hal yang penting dan yang paling bisa mempunyai poin besar itu ya, kalau S2, S3 pasti artikel jurnal, pengalaman conference, terus juga prestasi, misalnya dia pernah jadi pembicara di sini dan pembicara di negara yang lain, pernah dipublikasi ilmiah di jurnal ini dan lain-lain. Statement purpose ini biasanya untuk S3 itu diganti oleh proposal disertasi tapi short. Jadi apa saja proposal mini proposal disertasi yang hanya 5-7 halaman. Seperti itu. Langsung personal foto yang sesuai dengan paspor, jangan yang bergaya-gaya. Lalu other ini adalah karakter setiap orang masing-masing. Bagaimana memperkuat aplikasi dengan memenuhi other ini. Ya, saya tidak mau memberitahu other ini harus diisi apa aja, tapi setiap orang punya cara masing-masing. Kira-kira apa caranya untuk membuat panitia pendaftaran tidak ada alasan untuk menolak Anda dan pasti menerima Anda? Itu pastikan masukkan ke other. Ya, tapi ya tadi lomba sertifikat menang lomba mewarnai nggak usah di-upload ya.
nggak ada sangkut pautnya misal atau lomba apa dan lain-lain, atau harus S2 S3 pasti risetnya dan pengalaman conference dan lain-lain ya, kayak gitu. Other ini sampai 4 ini sengaja. Ya, sengaja. Kenapa? Untuk setiap orang silakan Anda proof bahwasannya you deserve untuk diterima di KAU seperti itu. Nah, terus apa aja ini statusnya? Nah, kalau udah apply nih, nggak usah. Kalau udah apply itu yang penting submit aplikasi, udah berdoa, nggak usah kepedean, wah saya pasti lulus, nggak usah. Karena di Saudi itu tidak ada deadline yang jelas kapan Anda akan diterima, kapan Anda akan dapat visa, kapan Anda tidak. Ya, di Ummul Qura ada yang daftar Universitas Ummul Qura itu lulus SMA, habis pondok pesantren. Dia baru dapat visa itu setelah dia selesai S2 di Indonesia. Jadi setelah 5 tahun sampai dia lupa pernah daftar di Ummul Qura. Begitu juga di KAU juga ada yang menunggu 4 tahun, ada yang menunggu 3 tahun, seperti itu. Jadi setelah submit udah lupakan dan pastikan email Anda aktif. Dan mungkin beberapa kali cek portal statusnya kayak mana. Ya, oke. Setelah submit, ya, lalu di sini tulis bahwasannya dokumen Anda telah terkirim, ya. Udah, ya. Nanti kalau berubah menjadi tamat al-muwafaqah ala talabik minal kulliyah, berarti dokumen Anda itu sudah fulfill demand condition. Sudah sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dan di-approve oleh jurusan. Ya. Selanjutnya apa? Yurja mal'ul bayanat asyakhsiyah minal malaf al-murfaq. Jadi disuruh kita nulis personal data yang ada di sini, kita upload Word-nya, kita upload lagi di sini. Kita download lalu kita upload lagi di sini. Ini Arabic language. Jadi jurusan ini misalnya tamat muwafaqah itu baru di-approve jurusan, nggak usah kepedean udah pasti lulus tingkat kampus dan tingkat pendidikan, masih panjang prosesnya ya, seperti itu. Terus setelah itu misalnya ini ada yang application-nya the Ministry of Education ya, ini tadi the audit was fulfill the demand condition. Fulfill demand condition ini baru lengkap ya, artinya panitia pendaftaran melihat aplikasi Anda tuh lengkap ya, bukan artinya Anda lulus ya. Begitu juga kalau udah seperti ini bahwasannya aplikasi Anda telah diproses di Ministry of Education. Ini sedang diproses. Ini bukan tahta dirosah itu under processing ya, fitoril injas, fitor dirasa. Jadi ini masih proses. Ini belum tentu di-approve sama Ministry of Education. Kalau ternyata di Ministry of Education ditemukan Anda daftar di KAU, lalu Anda pernah daftar juga di KSU, lalu KSU menerima Anda terlebih dahulu, maka tidak bisa Anda diterima di KAU dan KSU. Nanti Ministry of Education akan bilang bahwasan Anda ditolak di KAU karena Anda sudah diterima di KSU, misalnya seperti itu. Sekarang semua sistem sudah terintegrasi. Ya, jadi pastikan Anda pilih satu kampus yang Anda yakini, ya, kayak gitu. Karena di Ministry of Education tidak bisa, di Ministry of Education Saudi itu tidak bisa double. Nah, nanti kalau seandainya sudah dapat approval dari Ministry of Education, nah baru ini kayak gini statusnya, ya. Your visa was issued, please print your letter of acceptance. Nah, kalau udah keluar letter of acceptance-nya, itu baru boleh, ya. Itu baru boleh, dan keluar visanya itu baru boleh pamitan kemana-mana, pamitan, salaman, silaturahim ke tetangga, oke gitu ya. Kalau visanya udah keluar, oke. Itu juga harus apply visa, ya. Ada SKCK, nanti harus surat keterangan sehat. Ternyata punya riwayat kesehatan yang menahun, wah itu bisa nggak lulus karena syaratnya harus punya surat medical check up dan dicek full body, seperti itu. Seperti itu. Oke, ini adalah contoh letter of acceptance atau surat keterangan diterima S3 PhD. Nah, ini baru bisa pamitan. Nah, nyari LOE itu seperti itu ya. Itu baru di Saudi. Pengalaman saya dapat LOE juga di Inggris, di St. Andrews University, University of Edinburgh di Inggris juga, Charles Stewart, Leeds, ini semuanya LOE saya, surat keterangan diterima di beberapa kampus di Inggris, di Australia dan lain-lain. Dan ini kampus top 1 sampai 50 dunia. Dan kayak seperti itu ya. Jadi nulis CV-nya punya punya karakter. Setiap orang punya bagaimana cara differentiate aplikasi dia dengan aplikasi teman lainnya dan lain-lain ya. Di Australian National University, di SOAS University of London ada jurusan sastra Arab juga. Lalu di University Malaya di Maroko, akhirnya saya mengambil di Maroko untuk master karena tadi ahtaj ilal bi'ah. Nah itu ya, samratun najah ta'ti minas sabri tawil.
wal mutsabarah ala itqanil amal. Jadi Anda tidak bisa apply sekarang terus nanya-nanya PPMI terus. Ini saya udah apply 2 minggu yang lalu kok belum ada balasan. Hello. Ya, nggak bisa kayak gitu. Kesuksesan itu datang dari kesabaran yang panjang. Udah, yang penting daftar, doa, seperti itu. Nggak usah nanya-nanya lagi. PPMI itu bukan panitia pendaftaran. Ya. Jadi ini curhatan admin IG PPMI Jeddah. Jadi minas sabri tawil, kesabaran yang panjang, wal musabarah ala itqanil amal, dan ketekunan untuk menguasai sesuatu. Jadi kalau mau sukses, banyakin doa, jangan lupa aplikasinya harus lengkap dan lain-lain. Lalu, idza kana an-najah yaj'aluka mutakabbiran fa anta lam tanjah haqqan, wa idza kana al-fashal yaj'aluka akthar tasmiman fa anta lam tafshal haqqan. Jika kesuksesan membuatmu sombong, maka sebenarnya kamu belumlah sukses. Dan jika kegagalan membuatmu lebih kreatif, oh nanti ternyata aplikasi KAU-nya itu ditolak, atau oh ternyata kamu you are not selected in King Abdul Aziz University, itu ada juga tuh statusnya di portal. Ya, itu membuat Anda diterima di Khalifah University misalnya di UIA. Nah, itu fa'anta lam tafshal haqqan. Maka sesungguhnya kamu belum gagal. Karena apa? Aksar tasmiman, membuatmu lebih kreatif. Oke? Waktunya tinggal berapa menit lagi, Ustadz Sigit? Sebenarnya sudah habis. Oh, sudah habis. Oke. Ya, ini sebelum saya menutup ya, Anda harus teman-teman harus tahu ya bahwasannya universitas yang Anda pilih itu bukan yang penting rankingnya terbaik, bukan. Tapi yang penting itu ada pakar atau ilmuwan yang ingin Anda pelajari, yang Anda ingin jadi pakar di situ. Misalnya kampusnya KAU peringkat terbaik nomor 1 di Timur Tengah, tapi nggak ada jurusan misalnya artificial intelligence. Anda padahal mau S2, S3 risetnya bidang artificial intelligence misalnya, ya meskipun faktanya ada, ya udah, ya Anda cari walaupun kampusnya nggak ranking, tapi di situ ada profesor terbaik yang pakar dalam bidang artificial intelligence, itu yang dikejar. Jadi yang pertama pastikan ada pakar ilmuwan. Syariah, syariahnya mau syariah apa nih, kan banyak syariah umum. Apa dia fokus kepada law transformation atau apa Islamic law kah atau private law lah. Oh di sini nggak ada law transformation, adanya di sini Islamic law. Oh gimana bisa apa enggak ya, kayak gitu. Jadi dicari ada ilmuannya apa enggak, kayak gitu. Ada sesuai dengan area of interest-nya atau enggak. Lalu baru yang kedua reputasi dan peringkat dunia, mungkin karena fasilitasnya dan lain-lain. Langsung ada quality insurance, terjamin kualitasnya, administrasinya dan lain-lain. Masuk ke dalam universitas tujuan pemberi sponsor. Kalau seandainya daftar LPDP kan listnya pasti ada dalam kampusnya ditentukan oleh LPDP. Jadi sekarang ini ya ada di list kampus LPDP itu ada negara-negara Timur Tengah yang masuk. Qatar University itu masuk dalam list LPDP. Khalifah University sekarang masuk dalam list kampus LPDP. Lalu juga King Abdul Aziz University masuk, King Fahad Petroleum juga masuk, dan lain-lain. Ya, ini menandakan bahwasannya Timur Tengah juga semakin berkembang. Sebagaimana kata Pangeran Muhammad bin Salman bahwasannya Timur Tengah akan khususnya Saudi Arabia akan menjadi Aurubah al-Jadidah. Yani Aurubah mantiqah Aurubah al-Jadidah fi Syarqil Awsat ya. Jadi semuanya akan berkembang. Eropa maksudnya bukan dari budayanya, tapi dari infrastrukturnya, dari pendidikannya, dari nggak menutup kemungkinan nanti orang-orang Amerika pergi ke Timur Tengah untuk belajar sosiologi dan lain-lain ya, karena di Timur Tengah banyak sekali bahan-bahan untuk riset. Hospital, ini juga penting, comfortability sama hospitality. Misalnya di sini tuh ada musim panas sekali, sampai 50 derajat. Ada yang fisiknya tidak kuat, langsung mimisan terus. Kalau di Sudan ada musim itu cuma 2, panas dan panas sekali. Teman saya ada yang selalu mimisan ya. Nah, berarti Anda tidak cocok. Nah, begitu juga di Saudi ini sama, dingin sekali, panas sekali juga ada. Jadi ini juga harus bisa dijadikan ini. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini beberapa negara yang memberikan beasiswa untuk Indonesia, jadi tidak hanya Saudi, ya Australia, Jepang, USA, Jermani, banyak sekali. Lalu silakan mengenal masa depan Anda, apa itu main of interest Anda, mau lanjut kuliah di mana, mau daftar beasiswa apa, mau bisa bahasa apa aja, mau jadi praktisi atau akademisi, dan good luck, dan selamat berjuang. Bitaufik, wassadat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kita
dapat insight baru dari Ustadz Lukman, Masya Allah. Salah satunya kuliah di luar negeri tidak menjamin akan lebih berkompeten dari dalam negeri. Masya Allah. Kemudian kita akan masuk sesi terakhir, yaitu bertanya Q&A. Saya akan buka sesi pertanyaan. Sebentar saya pilih. Silakan Pak Irfandi Amiruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya ke Ustadz Lukman tadi, untuk S3 pakai statement of purpose bisa tak? Atau harus pakai proposal disertasi? Itu saja. Dan ini, kalau fakultas S3 itu ada mahasiswanya terbatas dan kira-kira ada limit nggak per negara? Terima kasih. Terima kasih Pak Irfandi. Silakan Ustadz Lukman. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini semakin semangat semakin malam waktu Indonesia ya. Jadi sebenarnya tadi tidak ada limit. Jadi saya sudah konfirmasi ke DGS ya. Untuk Mahat Luguh mungkin ada limit untuk diploma, tapi kalau S2 S3 memang kompetisi kelayakan. Ya, kompetisi kelayakan kalau seandainya risetnya bagus, apalagi educational background-nya pernah mengenyam di luar negeri, di negara lainnya. Misalnya dia lanjut PhD di KU, tapi S2-nya di Jerman. Nah, itu salah satu hal yang dijadikan, ternyata dia punya educational background yang bagus. Seperti itu, lalu prestasi risetnya dan lain-lain. Lalu itu terkait kuota. Jadi sebenarnya kelayakan, lebih kepada kelayakan untuk S2, S3. Lalu tadi satu lagi pertanyaannya apa? Untuk S3 apa harus proposal disertasi? Kalau statement purpose, untuk purpose sebenarnya statement purpose S3 itu kan apa yang akan Anda teliti atau nanti apa akan ke Indonesia seperti itu kalau pengalaman saya pribadi, saya submit mini proposal disertasi yang hanya 5-7 halaman. Karena statement of purpose ya goalnya memang untuk menunjukkan dan juga show off kepada panitia riset kita ini tentang apa, kayak gitu. Dan sebenarnya ada salah satu ini sebenarnya kisi-kisi ya. Jadi kalau mau ya riset Anda atau disertasi proposal disertasinya itu harus sesuai dengan yang menunjang Saudi Arabia, menunjang visi dan misi Saudi Arabia. Ya, misalnya tentang counter terrorism, misalnya kalau di sosiologi atau antropologi, terus juga tentang apalah riset apa, jadi ada kontribusinya tentang Saudi Arabia, karena ini kan berbicara tentang riset dan juga beasiswa yang disediakan oleh Saudi Arabia. Pasti mereka itu melihat bahwasannya aplikan ini mempunyai karakteristik yaitu riset tentang Saudi Arabia dan memberikan kontribusi bagi Saudi Arabia. Nah, itu salah satu poin plus yang saya bocorkan malam ini. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Lukman. Kemudian saya akan bacakan pertanyaan dari audiens kita yang dibagikan oleh link Samo Sardas. Dari audiens kita Muhammad Ridho Maulana. Mas, saya sudah alumni dan sekarang saya belum kerja lagi. Resign atau sementara berhenti kerja. Kira-kira ada kesempatan ikut beasiswa ini? Setahu saya butuh juga rekomendasi dari orang tertentu juga. Ini pertanyaan ke siapa, Ustaz? Silakan Ustaz Lukman. Ya, ini kan gambling, jadi resign kerja ya lagi. Jadi menuntut ilmu itu sebenarnya niatnya yang paling benar itu yang untuk ilmu itu sendiri. Ya, jadi menuntut ilmu misalnya untuk
oh saya nanti kalau di Saudi saya bisa ini, bisa itu. Oh saya nanti kalau ingat saya dapat ini, dapat itu. Nah ini yang kayak gini ya. Jadi udah, kalau bener niatnya emang mau mempelajari ilmu, terus juga ingin kuliah lagi, merasakan bahwasannya oh kayaknya S1 saya harus tingkatkan lagi keilmuan saya, ya udah saya lanjutkan dengan di bidang jenjang S2 seperti itu. Jadi nanti S2-nya daftarnya juga tidak hanya asal daftar seperti itu. Kesempatannya itu ya lagi-lagi saya bukan panitia pendaftaran. Jadi kesempatan itu ya udah bagi yang aplikasinya bagus, sesuai dengan kriteria dan lain-lain. Kesempatan sangat terbuka seperti itu. Daftar, silakan daftar. Tadi ada 62 program studi yang disediakan untuk S2 ya, untuk master. Jadi pasti ada Ustaz Sigit. Ya seperti itu. Terima kasih Ustaz Lukman. Kemudian ini ada pertanyaan untuk Ustadz Ahmad Fajar. Bang, untuk IPK minimal seperti 2,8 dari Kak Ninil. Untuk IPK minimal seperti 2,8 apakah masih memungkinkan untuk lulus beasiswa S2 di KAU? Adakah alternatif tips agar IPK yang minim atau tidak memenuhi masih bisa diterima di KAU? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya kalau terkait IPK ya, IPK itu sebenarnya di dalam persyaratan itu tidak ada persyaratan khusus yang tertulis bahwasanya IPK itu harus sekian-sekian. Hanya ada tulisannya di pendaftaran itu harus mendapatkan very good, degree-nya itu very good. Berarti dalam hal ini kalau di Indonesia itu very good itu sekitar 3.0 ke atas kan. Cuman karena tidak adanya ketentuan jumlah nominal yang pasti, saya sarankan sih nggak masalah untuk mendaftar. Jadi coba daftar aja, jadi nggak usah takut untuk daftar. Itu sih Mas. Oke, nggak ada syarat, nggak daftar aja ya Mas. Oke, terima kasih. Ya, langsung daftar aja. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, Ustaz Sigit, ini pertanyaan saya jawab cepat aja ya. Ini ada listnya sudah saya baca nih. Oke, apakah TOEFL ITP dapat digunakan untuk mendaftar? Tidak ya. Jadi apakah ada jurusan farmasi? Tidak. Jurusan kedokteran, jurusan farmasi, jurusan keperawatan semuanya hanya untuk orang Saudi, karena sama seperti Fulbright itu semua kedokteran, semua kesehatan hanya untuk orang Amerika. Jadi di Saudi juga sama seperti itu, kecuali di Sulaiman Ar-Rajhi. Ar-Rajhi itu cuma satu-satunya kampus yang fokus kepada kedokteran dan memberikan beasiswa kedokteran, dan kuotanya hanya sedikit. Lalu selanjutnya di sini apakah ada syarat mahram buat akhwat untuk S2? Tadi sudah saya ungkapkan ya terkait mahram itu. Terus juga untuk S3 bahasa Arab apakah juga wajib membuat TOEFL di kolom TOEFL karena untuk prodi bahasa Arab. Nah, ini tadi saya bilang ada 3 kolom other ya. Maka upload semaksimal mungkin. Bagaimana cara meyakinkan panitia pendaftaran supaya tidak ada alasan untuk menolak Anda gitu. Kalau Anda punya TOEFL dan TOEFL 600 itu kan prestasi yang harus Anda show off kepada panitia, maka submit seperti itu. Selanjutnya untuk jurusan Islamic Studies apakah butuh TOEFL IBT atau berapa? Ya sudah saya bilang, sudah kita ucapkan ini. Jadi pertanyaan yang sudah ini tidak perlu ya. Biasanya pengumuman KU berapa lama? Apakah ada wawancara atau ujian? Ya tadi ya saya sudah utarakan bahwasanya tidak ada deadline, tidak ada schedule yang jelas. Wawancara ada beberapa jurusan yang ada wawancara, ada beberapa jurusan yang tidak. Lalu untuk jurusan bahasa Arab S3 apakah ada ma'had lughoh untuk bagi yang untuk S3 ingin S3? Jika merasa bahasa Arabnya belum baik, bisakah disertasi ditulis bahasa Inggris? Jawabannya tidak. Bahkan di sini ada mahasiswa dari Bangladesh yang terpaksa dipulangkan karena dianggap tidak layak untuk mengikuti S3 di bidang bahasa Arab. Jadi ketika dia itu tidak bisa mengikuti perkuliahan secara baik dan benar, maka jadikan evaluasi dan rapat oleh tim program studi, dan itu jadikan evaluasi dan rapat akhirnya memulangkan dia, dan
atau dia harus kuliah dulu di jurusan bahasa Arab di negara lainnya dan lain-lain. Seperti itu. Jadi pastikan ya jurusan yang Anda ingin apply itu sesuai dengan mind of interest dan juga educational background Anda, linearitas dan lain-lain. Itu semuanya poin penting. S1 PBA, S2-nya apply BSA bisa atau tidak? Bisa. Karena itu masih. Meskipun orang Saudi sendiri mengeluh karena orang Saudi itu ditolak karena ada S1-nya pendidikan, terus S2-nya ngambil sastra Arab murni dan ditolak, dan orang Saudinya itu bilang ke saya. Tapi kalau S1 pendidikan murni, S2-nya daftar tadi ke educational technology, administration technology, kan tadi ada jurusannya itu. Silakan. Selanjutnya udah itu aja Ustadz. Mungkin ada lagi? Ini ada lagi Ustadz. Yang selain yang dijawab oleh Ustaz Lukman, ada lagi dari Salim Saputra. Untuk S3 Bahasa Arab, di form pendaftaran apakah juga wajib mengunggah TOEFL di kolam TOEFL? Karena untuk prodi Bahasa Arab diperbolehkan menggunakan TOEFL. Ya, tadi saya sudah ucapkan bahwasannya tidak ada di situ pilihan upload TOEFL. Ya, TOEFL itu sertifikatnya di upload di other, ya, bukan di English certificate, seperti itu. Ya, kalau seandainya Arabic ya tulis aja I don't have English certificate, nanti di other-nya di-upload TOEFL. Karena ketika I have atau TOEFL IBT diisi skor TOEFL tidak bisa, karena IBT cuma 1 sampai 100. Terus juga ketika IELTS misalnya diisi skor TOEFL, itu nggak bisa, IELTS cuma 1 sampai 10, seperti itu, ya. Kayak gitu. Jadi di-upload-nya di other. Ya iya, pakai TOEFL. Apalagi Ustaz Sigit? Ustaz Sigit, saya menjawab nih. Ya, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ada pertanyaan dari Muhammad Fuaidi. Apakah ada fasilitas pendidikan untuk anak yang menggunakan bahasa Indonesia? Nah, untuk di Saudi Arabia ini ada sekolah Indonesia namanya. Sekolah Indonesia Mekah, sekolah Indonesia Jeddah, sekolah Indonesia Riyadh. Jadi kalau teman-teman ada yang membawa anak dalam masa studinya, bisa pakai bahasa Indonesia. Tapi saya sarankan sih daftarnya ke sekolah Arab aja. Karena sekolah Arab itu juga gratis, Dok. Gitu, terima kasih. Mas. Kemudian untuk Ustaz Ahmad atau Ustaz Lukman, ini ada pertanyaan dari Dito. Minta tips dan triknya untuk meminta surat rekomendasi dari dosen. Surat rekomendasi tersebut harus dari profesor kah? Atau dosen pembimbing skripsi dulu yang bukan profesor juga boleh? Ustaz Ahmad Fajar atau Ustaz Ahmad Lukman, siapa yang ingin menjawab? Ustaz Lukman, tafadhol. Gimana? Mohon maaf, tadi saya habis ngangkat telepon. Apa pertanyaannya, Ustaz? Mohon maaf, bisa diulangi? Ya, pertanyaan dari saudara Dito. Minta tips dan triknya untuk meminta surat rekomendasi dari dosen. Surat rekomendasi tersebut harus dari profesor kah? Atau dosen pembimbing skripsi dulu yang bukan profesor juga boleh? Oke, yang dosen pembimbing skripsi nilainya lebih tinggi pasti, karena dia yang punya hubungan yang lama gitu, membimbing kita skripsi dan lain-lain. Walaupun belum profesor tidak apa-apa. Tapi kalau ada yang profesor juga, jadi kan ada 2 tuh rekomendasinya, 1 pembimbing skripsi, 1 profesor, tapi dalam bidang yang sama itu lebih bagus. Terus juga ini ya perlu diketahui bahwasannya untuk S2, S3 memang itu allowance-nya 1.900 ya, tadi sekitar 7 jutaan. Tapi untuk untuk asrama keluarga atau apartemen keluarga itu sekarang dikenakan biaya 500 rial. Jadi dipotong 500 rial sekitar 2 jutaan. Ya, jadi mungkin itu bisa jadi pertimbangan juga bahwasannya ini mungkin kalau Anda punya beberapa opsi bisa dilihat untuk allowance-nya cukup atau tidak dan lain-lain. Apalagi misalnya punya istri, punya anak banyak dan lain-lain ya. Itu. Dan juga sekolah SIJ itu bayar per bulannya 1 orang 300 real. Ya, jadi kalau seandainya keluarga dibawa sekolah di sekolah Indonesia, yaitu bayar SPP ya. Bayar kalau di sekolah Saudi pun harus sesuai dengan kriteria Saudi. Jadi tidak bisa langsung dimasukkan tapi tanpa sesuai memenuhi persyaratan kriteria standar masuk ke sekolah Saudi, seperti itu. Ada lagi Ustadz? Ada ini satu dari Kak Okta.
apakah lulusan D4 atau sarjana terapan berkesempatan S2? Sarjana terapan kan bachelor juga ya, kayak applied bachelor kalau nggak tidak salah. Kalau ijazahnya bachelor juga, ya berarti punya kesempatan juga seperti itu. Yang penting dia ijazahnya bachelor, programnya bachelor bukan diploma. Kalau diploma 1, 2, 3 yang masih di ijazahnya diploma, maka tidak bisa. Harus ijazahnya itu bachelor kayak gitu di terjemahan ijazah seperti itu. Oke, ada lagi Ustadz Sigit. Kemudian Saya untuk yang ingin bertanya secara langsung, Pak Jadub M. Siregar, silakan. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada moderator dan juga materi yang dipaparkan oleh Ustadz Ahmad Fajar dan juga Ustadz Ahmad Lukman Hakim. Ustadz Ahmad Lukman Hakim, kebetulan Anda juga dari BSA, S1-nya di kampus UIN Jambi. Nah, ini kebetulan sekali mau nanya langsung ya. Pertama Ustadz Ahmad Fajar deh. Itu kan untuk tadi Anda kurang ini ya karena agak putus-putus jaringannya untuk pemberkasan itu yang melalui Dikti terus Kemenkumham ya. Kemudian satu lagi apa terus sampai ke KBSA itu maksudnya gimana tadi ya? Itu bisa diulangi sekali lagi nggak Ustadz Ahmad Fajar? Oke. Dan ya. Oke. Ya, kemudian untuk berkas-berkas kan posisi kami sekarang ada di Jambi ya, di Sumatera. Nah itu kalau tadi aja cerita tadi Ustadz Ahmad Fajar aja di posisi kita di Jakarta aja itu semingguan. Nah sekarang itu aja kira-kira itu info dari yang Anda dapat itu kan 15 Maret ini ya penutupan. Nah itu bagaimana solusinya kita yang jauh untuk ngurus berkasnya. Dan kemudian berkenaan tentang ini mungkin untuk Ustadz Ahmad Lukman Hakim ya, untuk jurnal. Tadi maksudnya gimana ya? Anda kurang paham tadi di bagian jurnalnya. Kayaknya gitu aja sih. Ya, syukuran kasiran ya Ustadz Ahmad Fajar dan Ustadz Ahmad Lukman Hakim. Jazakumullah khair. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yes, terima kasih Mas Jadub ya. Pertanyaannya kalau terkait berkas untuk pendaftaran itu langsung aja. Jadi kalau berkas untuk pendaftaran kita cukup ngelampirin terjemahan bahasa Inggris saja. Jadi kalau misalnya ijazah kita berbahasa Indonesia atau selain Arab atau Inggris itu kita terjemahkan ke dua bahasa itu. Nah, itu tak perlu sampai ke tahap legalisir. Nah, yang tadi saya maksud di kementerian itu adalah legalisir. Legalisir yang kita lakukan itu pada saat kita benar-benar sudah diterima dan akan berangkat. Nah, jadi transkrip ijazah itu ditranslate dulu ke bahasa Arab, kemudian kita legalisir. Legalisir itu artinya cap basah di Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Tinggi, kemudian Kementerian Hukum dan HAM, kemudian Kementerian Luar Negeri, setelah itu baru ke KBSA. Jadi itu dilakukan setelah lulus semua tahapan. Dan kalau teman-teman sudah lulus semua tahapan dan berada di luar kota Jabodetabek, itu teman-teman bisa minta bantuan. Kita banyak agen sih. Ini banyak agen dari yang bisa ngebantu, cuman bukan mahasiswa. Jadi memang mereka ini travel agent dan mereka bisa bantu untuk pemberkasan itu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau teman-teman nggak bisa ke Jakarta. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Ahmad Fajar. Kemudian selanjutnya Pak Rahmat Kurnia. Ustaz, yang pertanyaan yang terkait jurnal ya karena master atau PhD ya itu kalau ada jurnal publikasi ilmiah, lalu ada pengalaman riset, pengalaman conference, yaitu di-upload di kolom other di dalam portal aplikasi pendaftaran seperti itu. Ya, prestasi-prestasinya. Jadi itu yang tadi saya bilangin. Jadi buatlah panitia pendaftaran bingung untuk tidak menerima Anda itu dengan folder-folder dan file-file prestasi Anda. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Lukman. Kemudian untuk selanjutnya kepada Bang Rahmat Kurnia, Lipia Jakarta. Silakan.
Ana mau bertanya Ustadz. Ana kemarin sempat mendaftar di webnya langsung KSA. Itu untuk penguploadan pas foto itu kok error ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi karena sinyal terputus, suara putus-putus, saya kurang dengar penjelasan Ustadz berkaitan tentang mendaftar di 2 kampus berbeda di Arab Saudi. Konsekuensinya seperti apa tadi saya kurang dengar. Mungkin bisa dijelaskan kembali, barakallahu fikum. Halo, oke. Ustadz Sigit, Ustadz Abi. Ya, saya menjawab ya. Tadi yang pertanyaan yang sinyalnya yang terkait. Halo. Ya, Ustadz. Ya, tadi tidak boleh mendaftar di 2 kampus dikarenakan database-nya terintegrasi. Jadi pastikan Anda, halo, suara saya jelas? Ya, jelas. Ya. Jadi pastikan Anda hanya mendaftar di 1 kampus, karena kalau seandainya Anda mendaftar di 2 kampus, jadi Ministry of Education atau Kementerian Pendidikan Saudi akan mengambil kampus yang paling cepat menerima Anda. Jadi misalnya di KAU Anda diterima, di KSU Anda putus suaranya terima, tapi KSU itu yang membawa aplikasi integrasi dan tidak bisa double. Halo. Halo. Iya. Jadi kalau seandainya, halo, suara saya jelas? Karena saya sambil jalan. Karena jadi kalau seandainya Anda mendaftar di King Abdul Aziz di Jeddah sama King Saud University Riyadh, lalu yang akan diambil Kementerian Pendidikan Arab Saudi adalah kampus yang paling cepat membawa file elektronik Anda ke kementerian. Jadi kalau seandainya Anda misalnya diterima di King Saud Riyadh duluan, ya udah berarti di King Abdul Aziz tidak bisa memproses selanjutnya muwafaqahnya atau LOE-nya seperti itu. Ya, misalnya ada di Ummul Qura lulus, terus di KAU lulus. Nah, ternyata Ummul Qura duluan yang membawa aplikasinya ke Kementerian Pendidikan. Maka nanti KAU akan terganjal sistemnya sehingga tidak bisa memproses dokumen Anda lebih lanjut seperti itu. Kayak gitu. Jelas nggak, Ustaz? Oke. Oke. Kebayang muqtala umruk. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, Kak Cut Mandasari, silakan. Ya, saya mau bertanya ya tentang akhwat yang mau daftar tadi. Mungkin bisa dijelaskan ulang soalnya saya dulu pernah tanya sama pihak admission, katanya kalau misalnya kita mau daftar di KAU, nggak apa-apa, nggak punya mahram, tapi seandainya lulus kita boleh bawa ayah kita, tapi dengan syarat ayahnya nanti tidak ditanggung oleh pihak kampus. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kalau misalnya saya mau kuliah S2 jurusan Computer Science, apa perlu saya harus expert di bidang coding atau programming atau yang linear dengan jurusan itu? Dan adakah mahasiswa yang jurusan S1 dan S2-nya tidak linear? Terima kasih. Silakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi perihal mahram, saya sudah tekankan tadi bahwasannya sekarang sudah tidak ada lagi karena undang-undang Saudi juga berganti terkait regulasi mahram. Jadi kampus-kampus Arab Saudi sudah tidak mencaratkan mahram lagi. Betul apa yang mungkin komunikasi Anda ke DJS juga sama ya, bahwasannya sudah tidak diwajibkan mahram. Tapi untuk istiqdam atau membawa orang tua itu urusannya nanti. Jadi dan itu syaratnya minimal harus stay 1 semester atau bahkan 1 tahun di Arab Saudi baru boleh invite keluarga. Dan memang sejauh ini yang boleh menginvite keluarga adalah male applicant atau male student yang boleh bawa istrinya. Seperti itu. Nanti kalau udah bawa istrinya, misalnya istrinya perlu orang tua untuk bantu melahirkan atau apa, boleh invite ayah atau ibunya, seperti itu. Itu untuk linearitas ya, sejauh ini mostly semuanya itu linear. Hanya kasuistik yang misalnya pendidikan biologi, ada S1 S2-nya pendidikan biologi. Di sini nggak ada pendidikan biologi. Jadi dia ngambil sistem informasi, tapi lebih kepada pendidikan education teknologinya.
Jadi bagaimana pengembangan biologi melalui sistem informasi seperti itu. Jadi tetap ada sangkut pautnya dan relasinya terhadap latar belakang pendidikan dia sebelumnya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Lukman. Kemudian untuk pertanyaan terakhir lah, insya Allah. Untuk pertanyaan terakhir kepada Pak Herman IAIT. Ya baik, terima kasih Bang Moderator. Mau tanya Bang Lukmanul Hakim, untuk jurnal itu yang diupload LOA-nya atau screenshot publish dari jurnalnya atau PDF tulisan kita atau apa? Terima kasih Pak Herman. Silakan Ustadz Lukman. Ustadz Fajar. Oh ya, baik. Saya akan jawab perihal jurnal. Jadi dibuat aja list jurnal yang telah dipublikasikan. Selanjutnya ditulis itu link-link ke jurnal tersebut. Jadi bukan full satu jurnal itu diupload, tidak. Jadi dibuat publication list di dalam CV itu udah memperkuat. Jadi tidak perlu semua yang sudah dipublikasikan sama PDF-nya diupload di situ. Karena ada size maksimumnya juga itu untuk upload. Jadi cukup di publication list-nya, di jurnalnya, tahunnya, lalu juga misalnya indeksnya terindeks Scopus KK, terus Q1 atau berapa, langsung sama link-nya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ustadz Lukman, kepada Ustadz Ahmad Fajar. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa ditanyakan ke akun Instagram kita PPMI Jeddah dan akun Tim Tank ID. Jadi ini promosi dari dua akun tersebut. Yang pertama adalah PPMI Jeddah, yang kedua adalah timtank.id. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada malam hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kita sudah mendapatkan materi-materi yang luar biasa dari orang-orang yang juga luar biasa. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh para expert dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup webinar kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.